Bapak Ibu guru yang lain, intinya bahwa dengan adanya kemajuan teknologi HP, IT dan sebagainya itu, sedangkan kami bullying itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Khairul Rifai. Ya, kita pada intinya mengikuti aturan pemerintah Bapak Ibu, karena itu kurikulum merdeka itu merupakan pilihan dari pemerintah. Sebelumnya bukan menggunakan kurikulum 2013, kemudian berganti dengan kurikulum merdeka. Mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat di YouTube ya? Itu disampaikan oleh Ibu Chandra, yaitu mengenai sosialisasi kurikulum merdeka. Monggo kepada Ibu Chandra kami silakan. Tepuk 1, tepuk 3, 2. Kalau yang sudah biasa kita pakai kurikulum 13 atau K13, sekarang lagi viral atau ngetrennya kurikulum merdeka yang sudah dipraktekkan beberapa tahun ini. Kurikulum 13 seperti yang ditulis di situ adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia yang sudah diterapkan pemerintah beberapa tahun yang lalu. Kalau di situ tulisnya 6 tahun kurang lebih. Kalau kurikulum merdeka yang populer disingkat KUMER, itu menitik beratkan pada kebebasan guru dalam mengembangkan materi ajar sesuai karakter dan kepribadian atau sifat karakter peserta didik, kebutuhan peserta didik di kelas. Visi sekolah itu unggul dalam prestasi, berkarakter Pancasila, dan insya Allah kalau bisa lingkungan sekolah yang nyaman, menyenangkan. Misi kita adalah seperti yang ditulis di sini, menyediakan sarana prasarana, meningkatkan ketakwaan anak-anak, menciptakan generasi yang berkepribadian dan berbudaya serta berwawasan global, menumbuhkan generasi yang memiliki sikap peduli, berbagi, berkolaborasi. Siapa lagi? Siapa lagi? Masih? Ayo masih satu. Ayo ini laris-manis nih sampai keringetan ini saya ditungguin. Sama-sama sebagai satu keluarga dan sama-sama berjuang juga baik untuk sekolah dan juga anak-anak kita. Gitu, gitu. Jadi kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, sebagai orang tua itu tidak bisa disamakan dengan zaman kita. Jadi zaman kita dulu ya sudah. Ketika zaman kita seperti itu ya anak-anak kita berbeda. Bahkan mungkin besok kalau anak-anak kita sudah besar, kita udah simbah-simbah punya cucu, mungkin pendidikan di masa cucu-cucu kita itu sudah akan berbeda tergantung kebijakan dan perkembangan zaman. Nah, bullying itu sebenarnya istilah kerennya gitu. Nah, secara artinya kalau di Indonesia kan itu perundungan. Perundungan itu bisa terjadi di tingkat paling dekat dengan kita. Di mana, Bu? Keluarga. Keluarga. Iya. Jadi perundungan itu secara umum didefinisikan sebagai tindak kekerasan baik secara fisik, psikis, secara seksual juga. Hati-hati, ini yang kita harus hati-hati ya. Secara seksual itu juga efeknya sangat besar kepada psikologis anak yang mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan sehingga menyebabkan ketakutan. Nah, akibatnya ada ketakutan, trauma, bisa juga kerusakan barang, luka atau cedera, bisa juga menyebabkan luka fisik permanen. Tahu gitu luka fisik permanen ya? Jadi tidak kembali lagi, tidak bisa kembali lagi. Nah itu hati-hati juga. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Kita orang dewasa punya tanggung jawab untuk mengontrol apa yang dilihat dan diakses oleh anak-anak kita. Jangan alasannya ben wae kono dolanan HP sing penting menang sama. Jangan ya. Karena yaitu tadi seperti kasus yang sudah disampaikan oleh Pak Duko, hati-hati
Memang gadget itu ibaratnya adalah sebuah pisau. Atas pisau ya. Makanya kita tidak melarang, dari pihak sekolah itu tidak melarang anak-anak menggunakan alat komunikasi, tapi ada tapinya, orang tua di rumah selaku lingkungan yang paling dekat dengan anak-anak itu tetap mengontrol apa yang anak-anak akses dan anak-anak gunakan melalui gadgetnya. Perbuatan itu bisa dianggap bullying atau dianggap perundungan jika memenuhi 3 indikator itu, Bu. Oke ya, sepakat ya. Jadi tidak boleh atau tidak bisa sebuah perbuatan itu kalau tidak memenuhi unsur ini tidak dianggap sebagai bullying. Terus yang kedua,